Shalom, saudara-saudara, kita lanjutkan hari ini Keluaran chapter yang ke-20. Ya, udah ya, tadi kita semua udah baca Keluaran chapter yang ke-20. Nah, kita tahu tadi seperti yang di-sharingkan bahwa bangsa Israel itu sudah keluar dari tanah Mesir, sudah menyeberangi Laut Merah ya, dan sudah ditebus, sudah diselamatkan ya. Sekarang dibawa ke padang gurun, dikasih hukum-hukum Allah. Ya, kita tahu ceritanya di Keluaran 18 sama 19 itu Tuhan membawa bangsa Israel sendiri kepada Dia, ya. Diberikan satu kebebasan. Minggu lalu kita udah belajar kebebasan yang diberikan itu kebebasan yang mendewasakan, ya. Tetapi kebebasan yang mendewasakan ini bukannya tanpa tanggung jawab loh, ya. Kebebasan yang mendewasakan ini adalah satu kebebasan yang mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Tanggung jawab kepada Tuhan dan tanggung jawab kepada sesama. Oke? Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tahu, ya. Nah, jadi diberikannya lah oleh Tuhan hukum-hukum ini untuk ditaati oleh bangsa Israel sebagai satu bagian dari perjanjian Tuhan. Ingat, minggu lalu saya sharingkan bahwa Tuhan sudah memberikan satu perjanjian kepada Abraham, bahwa Tuhan akan memberkati Abraham, oke, dan keturunannya akan banyak, dan Tuhan akan memberikan tanah-tanah ya, daerah-daerah, yaitu tanah Kanaan dan sekitarnya untuk bangsa Israel miliki dan duduki. Nah, perjanjian Tuhan kepada Abraham itu tanpa syarat. Sedangkan perjanjian Musa, yaitu Mosaic Covenant, perjanjian di dalam buku Musa ini, di dalam Keluaran ini, adalah perjanjian yang bersyarat, yaitu kalau bangsa Israel mau masuk di dalam dan mengikuti perjanjian yang diberikan oleh Abraham, menikmati berkat-berkatnya, bangsa Israel harus taat. Ini ya adalah perjanjian yang bersyarat, dan perjanjian Musa ini berakhir sampai kapan berakhirnya? Ketika Yesus mati di kayu salib. Oke. Nah, mengapa Tuhan memberikan hukum-hukum ini? Mengapa diberikan 10 hukum Allah? Kita tahu bahwa, sekali lagi saya ingatkan bahwa hukum diberikan bukan untuk jalan keselamatan, bukan. Oke, saya mau bacakan Galatia 2 ayat 16. Saya baca ya, Galatia 2 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang yang dibenarkan, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi jelas dikatakan di sini bahwa keselamatan itu bukanlah reward dari perbuatan baik, bukan. Tetapi keselamatan itu adalah hadiah dari Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu ada di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Nah, kalau begitu, kalau keselamatan itu iman kepada Yesus, lah hukum ini untuk apa? Hukum yang diberikan oleh Tuhan, oke. Kita tahu dari 10 hukum Allah ini, kita tahu ya, dari 10 hukum Allah ini nantinya sama orang Yahudi, sama orang-orang Israel, sama imam-imam itu dijabarkan menjadi 613 hukum. Bayangkan, dari 10 hukum
dikasih itu clause ya, addendum A, addendum B, addendum C, sampai 613 hukum ya. Itu ada di dalam Judaisme, oke? Dan dia dalam 613 hukum itu ada 365 hukum yang negatif. Kamu jangan, kamu jangan, kamu jangan. Ayo, bisa nggak? Ya, tadi dikatakan 10 ini ya. Ini 365, kamu jangan, kamu jangan. Ada 248 yang positif. Kamu harus, kamu harus, kamu harus. Tidak ada yang sanggup menjalankan semua itu. Nah, hukum ini untuk apa? Ya, hukum ini. Nah, sebelum saya jelaskan hukum, saya mau ceritakan satu gambaran yang gampang. Ya, kita pakai lalu lintas. Ya, tahu ya lalu lintas ya? Kalau tidak ada rambu-rambu lalu lintas, saya kan nggak tahu kalau belok kanan itu saya salah, belok kiri saya salah, nerobos saya salah, saya kan nggak tahu. Yang penting saya nyetir aja ke kanan, ke kiri, semrawut jalannya, saya tidak tahu karena tidak punya rambu. Ketika rambu-rambu itu dipasang di jalan, ditulis tidak boleh belok kanan, waktu lampu merah, ya saya berhenti. Ngerti ya? No enter ya, nggak boleh masuk. Ya saya nggak masuk. Ya, jadi hukum itu ternyata untuk menunjukkan kebenaran Allah, oke, kebenarannya Dia, dan menunjukkan bahwa kita itu banyak kesalahannya, kita itu banyak dosanya, banyak kesalahan. Coba nggak ada hukum, saya nggak tahu kalau saya nggak boleh nerobos lampu merah, betul nggak? Tapi begitu ada lampu merah, saya tahu, oh ternyata saya harus berhenti kalau yang mobil sebelah sini jalan, dan saya harus berhenti kalau mau melewati itu. Jadi sekali lagi, untuk gampangnya, hukum itu menunjukkan bahwa kita ini berdosa dan menunjukkan bahwa Allah itu kudus dan benar adanya. Oke? Tadi dikatakan, kalian mengatakan bahwa hukum itu seperti satu kaca di depan kita yang menunjukkan kita ini kotor. Tetapi kita tidak mencuci di kaca itu, betul nggak? Kaca itu cuman kita lihat, oh kita ini kotor mukanya. Cucinya di mana? Cucinya di air, pakai pad, pakai air ledeng ya cucinya. Sama juga dengan apa yang kita pelajari, hukum itu untuk menunjukkan kita berdosa, Allah itu kudus, dan bagaimana kita menyucikan diri kita, yaitu hanya melalui darah Yesus Kristus yang bisa menyucikan kita dari dosa kita. Itu ada di 1 Yohanes 7 dan 9. Nah, tadi udah dijelaskan, siapa yang sharing kalian tadi ya. Hukum itu kan ada 10, ya. Hukum yang pertama, jadi ingat, Musa itu turun dari gunung bawa apa? 2 tablet. Ya, zaman dulu sudah ada tablet, saudaraku. Jangan kira zaman sekarang aja tablet. Ya, tablet iPad. Zaman dulu Musa sudah punya tablet, dikasih sama Tuhan. Sudah download, kata orang, sudah download dari surga. Sudah ada. Jadi tidak ada yang baru di muka bumi, tidak ada yang baru. Itu betul firman Tuhan ya. Jadi Musa turun membawa 2 tablet. Tablet yang pertama itu hukum yang pertama sampai hukum keempat. Ya, tablet yang kedua, hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Tablet yang pertama sampai 4 itu adalah obligasi kita manusia kepada Tuhan untuk menghormati Dia, untuk menyembah Dia sebagai pencipta kita. Kalau tablet yang kedua, hukum kelima sampai ke-10, obligasi kita terhadap sesama kita di dalam hubungan kita, di dalam keluarga, di dalam bertetangga, di dalam bermasyarakat. Jadi 1 sampai 4 ya, diarahkan sama Tuhan. 5 sampai 10 kita sesama manusia. Nah, sekarang mari kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat 1, sebentar ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi, kalau kita membaca, akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Ini ada 5 kali ya, di dalam chapter ini disebut berulang-ulang, akulah Tuhan Allahmu. Maksudnya apa? Untuk mengingatkan orang-orang bahwa ada satu otoritas di belakang hukum itu. Ada satu otoritas di belakang hukum-hukum itu, dan otoritas itu adalah Tuhan itu sendiri, ya kan? Dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Sebetulnya ya, 10 hukum Allah ini bisa dijabarkan 10 kali khotbah, saudaraku. Satu hukum itu satu khotbah. Hukum kedua bisa dibuat khotbah sampai 10 khotbah. Tapi saya nggak perlu hari ini ya. Kita cuman garis besarnya aja ya. Oke, kita melihat di sini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dengan kata lain, di sini dijelaskan whom you worship. Siapa yang kamu sembah. Nanti kita lihat ayat 4 sampai 6, how you worship, bagaimana kamu menyembah. Oke, saya ulangi lagi. Ayat 1 sampai 3 itu menerangkan kepada kita siapa yang kamu sembah, yaitu Tuhan Allahmu. Nothing else, nobody else. Tidak ada siapa lagi. Oke? Tidak ada orang lain lagi, tidak ada apa-apa lagi, hanya Tuhan. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada uang yang kamu sembah, tidak ada kesenangan yang kamu sembah, tidak ada power, yaitu kekuasaan lain yang kamu sembah, tidak ada kemasyuran, top ya, famous ya. Tidak ada kemasyuran lain yang kamu sembah, bahkan bukan dirimu sendiri yang kamu sembah. Tidak ada. Jelas hanya Tuhan. Tidak ada prioritas lain, tidak ada pikiranmu, tidak ada prioritas kata-katamu, tidak ada prioritas perbuatan kita, tidak ada. Cuman satu, yaitu Tuhan Allah, titik. Oke, kita lanjutkan ayat 4 sampai 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Di sini, tadi kan saya bilang, tadi saya sudah jelaskan. Yang tadi 1 sampai 3 menjelaskan whom you worship. Siapa yang kamu sembah? Yang keempat sampai ke-6, how you worship, bagaimana kamu menyembah. Ini bukan soal patung, oke? Tapi soal patung yang disembah, yang nggak boleh. Oke? Di rumah saya banyak patung-patung, mama saya suka koleksi. Oke? Jadi ini bukan soal patungnya, tetapi soal patung yang disembah. Itu nggak boleh. Karena di sini diajarkan how you worship. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena begini, patung itu, kalau patung itu dibuat seperti orang-orang yang menyembah patung, oke? Ini saya memberitahu orang-orang yang menyembah patung, ya, siapa saja, oke? Orang-orang yang menyembah patung seperti bangsa-bangsa lain pada zaman Israel dulu, bangsa-bangsa lain, mereka banyak menyembah patung, oke? Itu karena mereka membuat satu substitute untuk Tuhan. Jadi mereka karena nggak bisa ngelihat Tuhan kan. Jadi mereka mau punya bayang-bayang sendiri, mereka buat-buat. Tetapi tahukah kita bahwa itu bukan Tuhan. Karena hanya ada satu Allah yang benar dan hidup, yaitu Tuhan Allah, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan karena Tuhan itu adalah infinite. Oke, infinite itu bahasa Indonesianya apa ya? Infinite itu tetap ya. Dia
kekal, eternal. Dan dia itu berdaulat. Dia tidak bisa membagi tahta dia kepada orang lain. Tidak bisa. Karena itu hanya milik dia sendiri. Ya, kalau saya bacakan dalam Yesaya Yesaya 42 ayat 8 ditulis begini. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Jelas, Tuhan sudah berbicara jelas sekali. Jadi, di sini Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah mengatakan kamu nggak boleh menyembah patung. Karena apa? Penyembahan patung itu pertama kita tahu tidak sesuai Alkitab. Dan karena itu tidak ada moralnya, oke? Jadi pantasan Tuhan itu mengatakan kepada bangsa Israel, ya, waktu masuk ke dalam tanah Kanaan, di dalam kitab Ulangan 7 ayat 1 sampai 11 dikatakan kalau kamu masuk ke tanah Kanaan, kamu harus menghancurkan, ya, tempel-tempelnya Baal, altar-altarnya Baal, ya, patung-patung dewa-dewa bagi orang yang tidak mengenal aku ketika kamu masuk ke tanah Kanaan. Itu perintah Tuhan itu. Jelas sekali. Mengapa Tuhan itu tidak mau kita menyembah kepada ilah lain? Oke? Jangankan patung, mungkin pohon-pohon atau rupa-rupa apa saja. Bahkan mungkin matahari, bulan, bintang maupun binatang-binatang, ya. Kenapa Tuhan tidak mau? Karena kita tahu jelas ayat firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang cemburu. Ya, waktu itu saya sudah pernah menjelaskan Dia adalah Allah yang cemburu. Cemburunya, kata cemburu itu lain dengan cemburunya kita. Cemburunya kita itu saya iri, ya, iri. Oke? Saya iri kalau dia itu punya mobil 5, punya mobil 10. Saya iri dia bisa jalan-jalan. Saya iri kalau dia tidak kerja. Itu negatif, saudaraku. Tapi kalau cemburunya Allah, jealous, itu artinya bahasa aslinya itu artinya Tuhan itu mengekspresikan kasihnya Dia kepada anak-anaknya. Karena Dia itu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu artinya cemburu. Saya kasih gambaran, saya pernah sharing juga ya, tapi saya ulangi lagi. Sama juga dengan saya sama suami saya. Suami saya mau saya itu mencintai dia, saya itu melayani dia makan, saya itu memikirkan dia. Suami saya akan marah dan cemburu kalau saya mikirin orang laki lain. Betul nggak? Kalau saya mengingini suami orang lain, atau bahkan saya memikirkan dan melayani orang laki lain duluan daripada suami saya. Cemburu nggak suami saya? Cemburu. Tetapi cemburunya itu cemburu yang wajar. Cemburu karena dia itu mengasihi saya dan dia mau saya itu mengekspresikan kasih saya sama dia saja. Ngerti ya? Beda. Disitulah Allah kita. Dia itu cemburu. Dan kita tahu penyembahan berhala di Alkitab itu sama dengan prostitusi. Dan juga prostitusi rohani dan perzinahan rohani. Itu di dalam Hosea pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Jadi dia memang cemburu. Dan lagi pula dia itu adalah Allah yang mengasihi kita. Oke. Kalau gini ya. Kembali lagi. Saya sama suami saya. Kalau saya memperhatikan suami saya, kalau saya mengutamakan dia, menghormati dia, pokoknya kalau ada dalam satu pesta, saya kasih dia makan dulu. Saya ambilin dia makan dulu. Saya perhatikan dia dulu. Waduh, dengan gampangnya dia belikan saya baju, saya mau apa? Dikasih, ya. Saya mau apapun diberikan. Karena saya sudah mengutamakan dia dulu. Itu gambaran daripada saya dan suami saya adalah gambaran daripada Bapa dengan kita. Ingat,
hubungan suami istri itu adalah gambaran daripada Kristus terhadap jemaatnya. Oke, kita masuk dalam ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kenapa kita nggak boleh sembarangan? Karena nama itu berhubungan dengan karakter dan reputasi. Oke? Nama kita itu berhubungan dengan karakter kita dan reputasi kita. Oke? Siapa kita dan apa yang kita lakukan. Sama dengan nama Tuhan juga. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah the greatest being. Ya, being itu bahasa Indonesianya apa ya? Sesuatu yang paling besar, paling dahsyat, yang harus kita hormati. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 33 dikatakan, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi saudaraku, hati-hati dengan mulut kita. Kita jangan sembarangan menyebut nama Tuhan, apalagi dengan sia-sia, ya. Ya, kita menyebut nama Tuhan, kita memuji Dia, menyembah Dia, kita menghormati nama Dia. Ayat 8-11 ini berkata mengenai hari Sabat. Saya pernah menjelaskan soal hari Sabat ketika kita belajar buku Genesis. Sebetulnya hari Sabat ini penjelasannya itu panjang sekali, oke. Tetapi hari ini saya tidak akan sharing yang panjang, tapi saya akan yang singkat-singkat saja. Kita tahu Sabat itu artinya apa? Rest, istirahat. Oke. Di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, kita tahu setelah Tuhan itu selesai menciptakan semuanya, Dia itu beristirahat, ya. Saya baca dulu ya, ayat 2 sampai 3, Kejadian 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Jadi di dalam Sabat itu kata berkat, Tuhan memberkati dan Tuhan menguduskan. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Kita tahu bahwa ketika Tuhan, tapi kata Sabat belum ada loh saudaraku. Hanya kata beristirahat. Ingat nggak? Kata Sabat pertama kali disebut di mana? Siapa yang ingat? Ayo. Waktu turunnya mana? Ingat nggak? Waktu mana itu diturunkan? Yes. Ya kan? Ada kata pertama soal Sabat. Ya kan? Tapi kemudian kita baca nantinya, kita akan belajar di Keluaran 31. Ternyata Sabat itu juga merupakan tanda yang khusus yang Tuhan berikan. Tanda itu antara Israel dan Tuhan sendiri. Antara Israel dan Tuhan sendiri. Ya, dan tanda ini ada selamanya loh saudaraku. Tanda ini sebagai tanda perjanjian. Ya. Dan Sabat ini merupakan satu tanda untuk apa? Untuk devotion dengan Tuhan, untuk berhubungan dengan Tuhan. Oke? Dan juga Sabat ini merupakan satu kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sabat ini supaya orang-orang itu melihat, oh, bangsa Israel ini ternyata berhenti ya. Hari Sabat itu ya, hari Sabat itu untuk menyembah kepada Tuhan. Tapi kita tahu Sabat ini berhenti. Kapan berhentinya?
waktu Yesus mati di kayu salib. Sebetulnya waktu Yesus hidup, pada saat pelayanannya dia di bumi, dia bilang, akulah Tuhan daripada Sabat. Ya, saya nggak akan menjelaskan lagi ya, karena apa? Sabat ini penting sekali. Manusia, Sabat bukan dibuat untuk manusia, tetapi manusia, sebentar, terbalik kali. Manusia untuk Sabat, Sabat untuk, manusia dibuat bukan untuk Sabat, tapi Sabat untuk manusia. Jadi saudaraku, kita tahu pada akhirnya bahwa Sabat itu adalah pemberhentian, di mana pada akhirnya Yesus bilang, akulah Tuhan daripada Sabat, yaitu pemberhentian di dalam Tuhan Yesus. Pemberhentian resting di bawah kaki Yesus. Resting pikiran kita, hati kita, tubuh kita beristirahat di dalam hadirat Tuhan Yesus. Intinya itu ya. Tapi maaf, bangsa Israel akhirnya tidak menghargai hari Sabat seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan. Bahkan di dalam Sabat itu sendiri, mereka, orang-orang Farisi, bikin rule peraturan-peraturan sendiri dan menambahkan 39 larangan. Sampai mereka tuh argue sendiri, saudaraku. 39 larangan. Tidak boleh mengangkat beban. Mengangkat beban lah, kalau menggendong anak apa? Mengangkat beban kah? Kalau saya bawa air, mengangkat beban kah? Jadi mereka sendiri menambahkan 39 larangan hanya terhadap hari Sabat itu sendiri. Sehingga mereka itu akhirnya ribut Sabat, ya, daripada di dalam Sabat itu berdiam diri. Makanya Tuhan datang, dia bilang apa? Akulah Tuhan daripada Sabat, yaitu beristirahat secara pikiran, hati, ya, di dalam Tuhan Yesus. Bahkan di dalam Matius dikatakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang aku pasang, belajarlah daripada aku, karena aku lemah lembut, dan kamu akan mendapatkan perhentian daripadaku. Perhentian itu rest, bahasa Inggrisnya. Kamu akan mendapatkan Sabat dari aku. Ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tadi hukum pertama sampai hukum keempat itu tablet yang pertama. Hubungan kita dengan Tuhan. Sekarang kita masuk ke dalam tablet yang kedua, hubungan kita dengan sesama kita. Kenapa kita itu harus menghormati? Kenapa orang tua itu dimasukkan di dalam hukum ini? Untuk menghormati orang tua. Kenapa Tuhan masukkan? Kita tahu bahwa orang Yahudi itu diajar untuk menghormati orang yang lebih tua dari mereka, ya. Dan diajar juga untuk menjaga orang senior citizen, ya. Ada ayat-ayatnya, Imamat 19 ayat 3, Ulangan, Amsal, banyak sekali ayat-ayatnya. Dan yang kedua, kenapa orang Yahudi itu diajar untuk menghormati orang yang lebih tua? Karena juga adalah satu contoh buat generasi muda untuk mengikutinya. Mari kita buka Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Dikatakan Paulus yang menulis, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Perhatikan. Ini ada syaratnya. Kalau kamu menghormati orang tuamu, Tuhan bilang apa di Alkitab? Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, ada satu perbuatan di mana ada rewardnya, yaitu kamu akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, ingat, Tuhan, salah satu lembaga yang Tuhan ciptakan adalah rumah tangga. Betul nggak? Lembaga yang Tuhan ciptakan itu adalah rumah tangga, pemerintahan, dan gerejanya. Jadi salah satu lembaga yaitu rumah tangga
Dan bagaimana rumah tangga itu bisa terjadi? Itu dari suami istri dan punya anak, dan yaitu anak itu memanggil orang tuanya ayah dan ibu. Betul nggak? Kita semua punya orang tua kecuali siapa? Adam dan Hawa nggak punya papa mama. Ya, Adam dan Hawa satu-satunya orang pasangan yang tidak punya orang tua. Tapi kita semua punya orang tua. Ini struktur ini sudah dibentuk oleh Tuhan sendiri, yaitu lembaga di dalam rumah tangga. Untuk apa? Untuk hubungan antara human, ya, human relationship, hubungan antara manusia. Jadi kita tidak mentaati dan menghormati orang tua, berarti kita itu melawan Tuhan. Sekali lagi, kita tidak menghormati orang tua, tidak mentaati orang tua dan menghormati dia, berarti kita itu melawan Tuhan. Kenapa kita itu harus taat, diajar taat kepada orang tua? Karena ini adalah kunci dari stabilitas sosial. Oke? Kunci dari stabilitas sosial itu menghormati orang tua kita. Bayangkan kalau sekarang masa-masa sekarang, bayangkan kenapa masyarakat itu sekarang banyak yang memberontak dan lain-lain. Mereka di dalam rumah tidak belajar menghormati orang tua. Sehingga kalau di rumah mereka tidak belajar, mereka bisa sesukanya itu di luar juga berani, ya. Makanya bagaimana kita itu treat orang tua kita hari ini, itu akan menentukan bagaimana kita lain kali itu di treat, ya, sama anak-anak kita. Oke? Karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Ayat ke-13, jangan membunuh. Ingat, ini sekali lagi, ini adalah perintah untuk mengasihi sesama. Oke? Hubungan antara sesama. Ketika dikatakan jangan membunuh, berarti kita harus honor kehidupan seseorang. Kita harus menghormati kehidupan seseorang. Karena kehidupan itu adalah satu hadiah dari Tuhan. Dan Tuhan punya otoritas atas kehidupan seseorang. Dan yang berhak mengambil kehidupan itu adalah Tuhan sendiri. Oke. Kedua, karena kita itu dibentuk, manusia itu dibentuk sesuai dengan gambar Allah di dalam Kejadian 1. Ya kan? Karena kita dibentuk, diciptakan sesuai dengan gambar Allah, jadi melindungi kehidupan adalah salah satu dari tanggung jawab masyarakat. Oke? Tanggung jawab kita semua melindungi kehidupan. Karena semua kehidupan datang dari Tuhan. Kalau kita tidak melindungi kehidupan, berarti kita itu menyerang Tuhan itu sendiri. Oke? Menyerang Tuhan itu sendiri. Tapi kita akan belajar ya nantinya ya di Keluaran 22. Kita disuruh, kita tidak boleh membunuh, tetapi kita itu boleh self defense. Ya, nanti kita akan belajar. Kita boleh loh self defense, tapi kita tidak boleh membunuh. Oke. Ayat 14. Jangan berzina. Jangan berzina, sekali lagi ini konteksnya apa? Hubungan antara sesama, ya. Berarti di sini kita disuruh belajar untuk apa? Untuk menghormati pernikahan itu sendiri. Ingat nggak? Karena aktivitas seksual di luar menikah adalah zina. Ingat di dalam 1 Korintus 6 ayat 18, firman Tuhan tulis apa? Kita disuruh jaga-jaga karena apa? Semua dosa itu di luar tubuh, tapi dosa seks itu ada di dalam tubuh. Tidak tahukah kamu tubuhmu itu adalah bait Allah? Ya kan? Jadi di sini kita diajar honoring Tuhan melalui pernikahan. Karena apa? Ingat,
Tadi saya katakan orang tua is a family, sama dengan pernikahan. Pernikahan itu adalah satu unit, satu lembaga dasar, ya, dasar dari lembaga di mana kalau keluarga itu sehat, gereja sehat, masyarakat sehat, bangsa pun menjadi sehat, dan fondasinya itu apa? Rumah tangga, pernikahan. Makanya disebut di sini kita tidak boleh berzina. Berzina itu adalah juga bentuk dari penyelewengan, ya. Oke, ayat 15. Saya singkat-singkat saja. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Ingat, ini hubungan sesama juga. Berarti kita harus respect somebody else property. Kita harus menghormati apa yang dimiliki oleh orang-orang sesama kita. Oke? Nah, waktu kita baca ini jangan mencuri, pasti pikirannya iya ya. Saya nggak pernah kok mencuri di supermarket. Saya nggak pernah mencuri ayam. Saya nggak pernah mencuri sepatu orang. Saya nggak pernah mencuri tetangga saya. Tapi tahukah kita bahwa sebetulnya kita sering mencuri? Mencuri apa? Mencuri waktu. Kamu clock in, clock out itu kamu dibayar. Ketika kamu kerja 8 jam, kamu itu sepenuhnya dibayar dan kamu dibayar oleh perusahaan kamu. Tetapi kita sering di dalam pekerjaan curi-curi, main-main ya, kalau yang bekerja di kantor maupun apa, curi-curi buka-buka Facebook, itu mencuri loh. Itu mencuri waktu. Oke? Atau misalnya kita mencuri apa? Tuhan bilang apa? Mencuri perpuluhan yang harusnya kita kasih sama Tuhan, tapi kita tidak kasih. Ingat bangsa Israel di dalam Maleaki bilang apa? Dengan apa aku mencuri Tuhan? Tuhan bilang apa? Dengan perpuluhan kamu mencuri aku. Kita juga mungkin banyak dari anak-anak Tuhan yang mencuri dari pemerintah. Pajaknya harusnya bayarnya dengan income sekian, dikecil-kecilkan supaya bayar pajaknya sedikit. Saudara, itu pun mencuri. Oke? Jadi mencuri di sini dalam arti yang lebar. Tuhan mengajar kamu be truthful di dalam hati kamu. Ya, kamu dengan hati kamu itu be truthful. Nah, suatu hari suatu hari ini benar-benar terjadi. Ini ada teman kita yang kerja di Pandora nih. Aduh, ini kebetulan Bu Eli kerja di Pandora ya. Ini saya kasih contoh ya. Mungkin nggak ada dari kita ya. Saya kasih contoh ya Bu Eli. Bu Eli, boleh kan kerja di Pandora? Saya mau beli anting-anting nih. Bisa nggak pakai membershipnya Bu Eli deh? Kan murah itu. Loh, tahukah saudara bahwa kita tuh taruh posisi Bu Eli itu dalam jeopardy ya bahasa Inggrisnya. Kita taruh posisi Bu Eli itu dalam itu loh, di ujung tanduk loh. Kalau ketahuan dia bisa dipecat. Apakah itu nggak mencuri? Mencuri hak. Oke, maaf. Saya nggak tahu ya. Kita mungkin nggak ada yang di sini ya. Tapi itu salah satu bentuk daripada pencurian. Oke, saya nggak mau jauh-jauh ke sana. Ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Kita tahu di sini berbicara yang benar itu adalah kalau kita bicara benar, kita ngomong A, kita lakukan A. Saudara, itu menggambarkan integritas kita, betul nggak? Kalau kita bilang oke saya datang lah, nggak taunya nggak pernah muncul. Lama-lama bosan lah gue sama dia bilang datang, akhirnya nggak pernah datang. Oh biasalah si dia, sebutkan namanya, biasalah si dia begitu. Akhirnya, nah itu kan sama juga kamu membohongi sesama kamu. Padahal firman Tuhan bilang kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Oke, jadi saya nggak mau memperpanjang ya, karena ini sebetulnya seperti tadi saya katakan, setiap hukum itu bisa dijadikan satu khotbah. Oke, ayat yang ke-17, jangan mengingini rumah sesama kamu
Jangan mengingiti istrinya, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Nah, kalau bicara soal mengingini, ini bicara soal apa? Salah satu buah roh itu adalah penguasaan diri. Oke, ini berbicara mengenai penguasaan diri. Kalau kamu lihat, perintah yang pertama dan perintah yang ke-10 itu berhubungan dengan hati kita loh. Oke, berhubungan dengan hati kita. Kalau kita melihat 8 perintah yang lain, itu fokusnya adalah action. Action yang dimulai dari hati. Tapi mengingini orang lain atau mengingini barang orang lain itu adalah menunjukkan satu ketidakpuasan di dalam hati. Meskipun belum action. Meskipun belum mengambil loh. Belum action. Kamu cuma mengingini dari dalam hati. Itu menunjukkan satu ketidakpuasan di dalam hati kita. Berarti ada satu titik di dalam hati kita yang masih berdosa, yaitu berdosa di dalam hati kita. Itu Matius 15 ayat 19. Oke, kita melihat, oke, saya lanjutkan lagi. 10 hukum ini, itu kita melihat, tadi saya sudah katakan 1-4 itu hubungan kita dengan Tuhan. Oke. 5-10 hubungan dengan sesama. Makanya kenapa kasih itu adalah hukum yang paling tinggi. Selain kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu udah paling tinggi. Tapi hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Karena Tuhan tahu hati kita itu busuk sekali. Tapi kita tahu bahwa Tuhan bisa mengubah hati kita yang busuk dan memberikan kita kasih yang baru. Memberikan kita kasih yang baru supaya kita bisa taat sama Dia dan kita bisa memperhatikan sesama kita. Tadi saya sudah menjelaskan ayat 18-21 itu adalah pengulangan daripada Keluaran 19 ayat 13-16, ya kan? Pada saat itu kejadian ini di ayat 18-21 terjadi sebelum Musa turun dan memberikan 10 hukum Allah. Tapi yang di chapter yang ke-19 itu ceritanya dilihat dari perspektif ilahi. Kalau ini dilihat dari perspektifnya bangsa Israel. Oke, kenapa di sini dikatakan bangsa Israel itu janganlah takut ayat 20, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi di sini Musa mengatakan jangan sampai kamu takut akan Tuhan itu membuat kamu jauh. Tapi takut akan Tuhan itu seharusnya membawa kamu itu lebih dekat lagi sama Dia. Lebih dekat lagi supaya Dia mengampuni dosa kamu dan memberikan kamu hati yang baru. Oke, saya nggak usah memperpanjang karena kita udah sharing yang minggu lalu. Sekarang saya mau jelaskan ayat 22-26. Ini penting sekali. Setelah Tuhan memberikan 10 hukum itu kepada Musa, Tuhan bilang sama Musa di ayat 22, ini penting saudaraku ya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Saya sudah mau selesai ya, sudah jam 9 lebih. Maaf saudaraku, mungkin 5 menit 10 menit lagi saya selesai ya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Apa maksudnya daripada ayat ini di dalam Keluaran 22, Keluaran 20 ayat 22 sampai 23 ini. Sebelum saya jelaskan, mari kita buka Ulangan
Ulangan 4 ayat 15. Saya bacakan Ulangan 4 ayat 15 sampai yang ke-20. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Teruskan baca sampai ayat 20 ya, kalau saudara ada kesempatan. Jadi dikatakan di sini bahwa ketika Tuhan itu memanifestasikan dirinya kepada bangsa Israel itu tidak melihat bentuk atau rupa apapun. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu roh adanya. Jadi tidak ada satu bentuk yang Tuhan pertunjukkan kepada bangsa Israel. Yang Tuhan perlihatkan dan tunjukkan adalah hanya suaranya, yaitu hanya firman-Nya saja. Di sini kita belajar bahwa bangsa Israel dipanggil oleh Tuhan menjadi orang-orang dari firman-Nya. Kesuksesan bangsa Israel itu tergantung daripada firman Tuhan yang didengarnya. Apakah mereka percaya? Apakah mereka taat untuk melakukannya? Seperti kita ketahui bahwa bangsa Israel itu dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang menyembah ilah-ilah. Dan bangsa yang menyembah ilah-ilah itu mereka mendirikan satu berhala ya, yang menyerupai bermacam-macam bentuk, dan berhala-berhala itu dibentuk oleh tangan-tangan manusia. Tetapi Tuhan mau bangsa Israel itu menyembah Allah yang tidak kelihatan. Karena ada pepatah mengatakan ilah-ilah yang palsu, berhala-berhala itu selalu sesuatu yang bentuk yang bisa dilihat. Sedangkan Tuhan adalah roh adanya. Nah, kita lanjutkan di ayat yang ke-24. Keluaran 20 ayat 24. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Di sini Tuhan memerintahkan, ingat, ini ayat 22 sampai 26 ini Tuhan berkata kepada bangsa Israel setelah dia memberikan 10 hukum ini. Oke, setelah diberikan 10 hukum ini, Tuhan bilang, nomor 1, kamu jangan bikin-bikin patung. Oke, kamu dengar suaraku, kamu dengarkan suaraku, firmanku, taatlah, percayailah dan taatlah. Kedua, kamu buat satu mezbah. Nanti kita akan melihat di chapter-chapter selanjutnya, yaitu berbicara tentang tabernakel, bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat tabernakel itu, ya. Nah, di sini Tuhan bilang, selain kamu percaya akan firmanku, nomor 2, kamu nanti akan buat satu mezbah, dan mezbah ini dibuat dari mana? Dari tanah. Oke. Ayat 25, tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel bahwa mezbah itu harus terbuat dari tanah. Lalu mezbah itu harus terbuat dari batu yang natural, bukan batu pahat. Apa artinya ini? Batu yang dipahat itu dipahat oleh tangan manusia. Dan itu akan dengan mudahnya membuat bangsa Israel itu tertarik dengan
pahatan daripada menyembah Tuhan. Oke, maka Tuhan melarang mereka untuk memakai batu pahat. Tuhan melarang mereka untuk memakai sesuatu yang buatan tangan. Karena apapun yang buatan tangan bukan hanya bisa menarik perhatian bangsa Israel yang lebih daripada menyembah Tuhan, tetapi buatan tangan itu, buatan tangan manusia itu memang tidak bisa diterima oleh Tuhan. Oke, contoh, ketika kita melihat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ingat ya, di Kejadian pasal yang ketiga. Ketika mereka tahu mereka telanjang, mereka membuat pakaian dari daun-daunan untuk menutupi tubuh mereka. Dan saudara tahu apa hasilnya? Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan bertemu dengan mereka, pada akhirnya kita tahu bahwa Tuhan menyembelih seekor binatang, darahnya itu ditumpahkan, kemudian kulit binatang itu dibuatlah oleh Tuhan. Tuhan yang membuat kulit itu sebagai pakaiannya Adam dan Hawa. Sama seperti keselamatan kita. Kita tidak bisa melakukannya. 10 hukum Allah pun kita tidak sanggup melakukannya. Hanya dengan kematian daripada Yesus Kristus di kayu salib, kita bisa datang kepada Tuhan. Oke, apa yang Tuhan sediakan, yaitu anaknya yang tunggal buat kita, hanya melalui dia kita bisa diselamatkan. Yang terakhir adalah ayat 26. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Oke, kita tahu bahwa ketelanjangan ya itu menggambarkan satu kedagingan. Oke, dan pada akhirnya kita tahu nantinya bahwa imam-imam orang Yahudi itu diperintahkan oleh Tuhan memakai satu jubah yang khusus untuk menutupi ketelanjangan mereka. Nanti kita akan belajar ya, Keluaran 28 ayat 42 sampai 43. Dikatakan di sini ayat 26, kembali Keluaran 20 ayat 26, jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku. Ingat, di pasal yang sebelumnya, pasal 19, Tuhan turun dari gunung berupa asap, berupa gemuruh, guntur, karena dia akan berbicara kepada bangsa Israel. Tuhan turun, lalu Tuhan berikan pagar ya, boundary, supaya bangsa Israel tidak bisa naik, tidak bisa melewati boundary itu. Oke, kita melihat di sini Tuhan itu turun, sama dengan Yesus turun ke bumi, ke dunia buat saudara dan saya. Kita tidak bisa naik. Kalau kita naik, kita ingat apa? Bukan hanya kita melewati boundary yang Tuhan berikan pada saat itu bangsa Israel melewati boundary. Boundary itu berupa tirai, ya, tirai di bait Allah, yang nantinya ketika Yesus mati di kayu salib, tirai itu terbelah. Tapi nanti pada saat ini, Keluaran 20, ini sejarahnya bangsa Israel tidak boleh melewati boundary. Oke, kalau seandainya manusia itu naik, nanti seperti apa saudaraku? Seperti Menara Babel. Aku akan naik, ya. Bahkan gambaran daripada iblis itu punya karakter yang sombong. Aku akan menyerupai, aku akan naik, aku akan menjadi, aku akan, ya. Jadi menjadi satu kesombongan. Di sini Tuhan bilang, aku yang turun. Aku akan mengirim Yesus ke bumi. Bapa mengirim anaknya ke bumi turun untuk mengambil saudara dan saya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kesimpulannya pada Keluaran 20 ini, kita tahu bahwa Tuhan memberikan 10 hukum Allah. Oke. Intinya semuanya sebetulnya ada tertulis di dalam Lukas 10 ayat 27.
maupun Matius 22 ayat 37 dan Markus 12 ayat 30 dan 31 yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu dan kekuatanmu, dan kasihilah manusia sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi, di antara semua itu, hukum kasih adalah hukum yang tertinggi, yaitu kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu. Oke, ibu-ibu, semoga Keluaran 20 ini menjadi berkat buat kita semua. Kita akan lanjutkan minggu depan ya, Keluaran 21. Tuhan Yesus memberkati. Amin.